Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Merti Sri Handayani. Saya dari kelas B, Prodi S1 Kebidanan Transfer. Di sini saya akan menjelaskan tentang konseling pada penyakit menular seksual atau PMS. Selamat menonton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Ibu. Silakan duduk, Ibu. Terima kasih. Selamat pagi, Ibu. Pagi. Dari mana, Ibu? Dari pantai, Bu. Oh, dari pantai. Perkenalkan, Bu ya, sebelumnya saya Bidan Merti. Saya yang bertugas pagi hari ini. Ada yang bisa saya bantu, Ibu? Begini, Bu, tapi saya malu cerita. Gak apa-apa, Ibu. Di sini kerahasiaan Ibu akan terjaga ya. Ada apa itu, Ibu? Jadi begini, Bu, saya tuh sudah 3 hari ini mengalami keputihan. Jadi perasaan nggak nyaman. Keputihannya gimana, Bu? Banyak ya, jadi kadang tuh sampai pakai pembalut. Oh gitu. Ada bau gitu, Bu? Atau warnanya ada berubah gitu ke Kalau hijau-hijau? bau, iya ada bau sedikit. Kadang-kadang gatal juga. Oh gitu, ya. Baik, Bu ya. Nanti ini saya jelaskan sedikit tentang PMS, Bu ya. Bisa dikatakan penyakit menular seksual. Bisa jadi Ibu di gejala-gejalanya itu sudah masuk, Bu ya. Jadi nanti saya di sini akan menjelaskan apa sih itu PMS, Bu ya. Iya, Bu. Ibu, dari keluhan Ibu tadi, saya akan menjelaskan seputaran PMS itu ya, Bu ya. Jadi PMS itu adalah penyakit menular seksual ya. Nah, terus itu infeksi yang ada ditularkan melalui hubungan seksual ya, Bu ya. Ditularkannya kita kalau berhubungan seksual ataupun jarum suntik ya, Bu ya. Nah, di sini biasanya ada keluhan-keluhannya, Bu. Nah, di sini saya akan menjelaskan Ibu apa aja sih keluhannya ya, Bu ya. Yang pertama itu, Bu, ada rasa sakitnya saat kencing atau Ibu habis berhubungan seksual. Apakah Ibu pernah habis hubungan seksual nyeri, Bu? Iya, kadang-kadang sih. Oh, kadang-kadang gitu ya, Bu. Tapi nyerinya gimana, Bu? Kayak sakit banget gitu, Bu. Sakit ya, Bu ya. Nah, terus selanjutnya itu, Bu, ada rasa nyeri pada perut bagian bawah. Nah, kemudian di sini ada juga, Bu, pengeluaran lendir pada vagina atau alat kelamin Ibu. Nah, selanjutnya di sini juga ada keputihan, Bu, yang berwarna putih susu, bergumpal dan disertai gatal dan kemerahan pada alat kelamin atau sekitarnya Ibu ya. Seperti keluhan Ibu. Terus kemudian di sini juga ada keputihan yang berbusa, Bu. Kehijauan, berbau busuk dan gatal. Apakah Ibu keputihannya busuk? Iya, berbau, Bu. Oh gitu ya, Bu ya. Nah, di sini juga ada timbul bercak-bercak darah setelah berhubungan seksual. Kemudian di sini juga ada bintil-bintil cairan atau borok pada alat kelamin Ibu. Gitu, Bu ya. Jadi Ibu keputihannya hijauan gitu ya, Bu ya. Iya. Berbau sedikit ya. Iya. Baik, Ibu. Saya akan kasih tahu Ibu usia yang mudah terkena PMS ini atau penyakit menular seksual ini, Bu ya. Nah, yang pertama itu ada usia 20 sampai 34 tahun pada laki-laki. Kemudian di sini ada 16 sampai 24 tahun pada wanita, Ibu. Nah, kemudian di sini juga ada usia 20 sampai 24 pada wanita dan pria. Nah, yang ini Ibu biasanya pria dan wanita melakukan hubungan seksual yang aktif di usia ini, Bu ya. Kemudian di sini maaf Ibu ya sebelumnya, di sini juga bisa terjadi pada kelompok PSK ya, Bu ya. Nah, kemudian di sini juga ada pecandu narkotika, Bu. Kenapa kecanduan narkotika? Karena kan, Bu, itu ganti-ganti suntik ya, Bu ya. Jadi itu nggak boleh, Bu ya. Kemudian di sini juga ada homoseksual. Nah,
Di sini juga saya akan menjelaskan Bu penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri, ada virus, ada juga jamur Bu. Nah di sini yang disebabkan oleh bakteri itu ada gonore atau kuntilanak, terus ada infeksi genital, terus ada sifilis, ada ulkus, mola, dan ada vaginosis bakteri, ya Bu ya. Nah, terus di sini kemudian kalau PMS disebabkan oleh jamur Ibu. Nah, ini tadi Bu, Candidiasis genitalis, keputihan yang gatal-gatal atau berwarna hijauan. Ya Bu ya, seperti yang Ibu alami sekarang. Nah, selanjutnya di sini juga ada PMS yang disebabkan oleh apa namanya itu Bu? Oh, mohon maaf Bu. Kemudian di sini juga ada penyakit menular seksual, ada tingkatannya Bu ya. Oh gitu Bu. Iya, ada tingkatan Bu. Jadi ada tingkatan pertama, ada tingkatan kedua, ada tingkatan ketiga. Nah, di sini saya akan jelaskan tingkatan-tingkatannya itu Ibu. Yang pertama biasanya itu hanya lecet-lecet gitu loh Bu. Terus yang kedua, tingkatan kedua itu biasanya muncul gejala resiola, kondilioma, kemudian bentuk varises gitu Bu, atau bentolan-bentolan gitu loh Bu, yang ada berisi cairan gitu Bu. Kemudian di sini ada tingkatan ketiga Bu, biasanya tingkatan ini menyerang bagian organ dalam Bu ya, seperti jantung sama saraf Bu ya. Tapi di sini, nah kemudian Ibu di sini PMS bisa dicegah ya. Oh, PMS itu bisa dicegah Bu ya? Bisa Ibu. Jadi pencegahannya PMS itu tidak berganti-ganti pasangan ya Ibu. Terus bisa vaksin hepatitis B dan HPV. Nah, terus Ibu kalau berhubungan menggunakan kondom. Nah, kemudian di sini Ibu juga bisa menjaga kebersihan kelamin Ibu. Terus air di rumah itu Bu dijaga, karena keputihan itu Bu dari air juga bisa ya. Iya Bu, kalau misalnya airnya kurang bersih bisa dikasih dengan sabun detol Bu ya. Baik Ibu, itu tadi penjelasan saya tentang PMS. Apakah ada yang perlu ditanyakan atau kurang jelas Ibu? Jadi keluhan saya ini bisa diobati Bu ya? Bisa Ibu, nanti saya kasih obat ya Bu. Ya Bu. Baik Ibu, ada yang perlu ditanyakan lagi Ibu? Sudah cukup Bu, saya lebih paham lagi tentang apa itu PMS dan bisa lebih hati-hati lagi. Baik Ibu. Ya, terima kasih Bu